Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, saya mau ambil satu video lagi sebelum kita beristirahat nih, gara-gara kopi jahe jadi melek terus saya. Minum kopi jahe satu botol ya. Tapi ini menarik untuk kita bahas soal Denny Indrayana. Lagi-lagi ada korban Undang-Undang ITE, Undang-Undang tentang penyebaran berita bohong. Ini lagi terkait dengan pembocoran rahasia negara, termasuk juga serangan terhadap penguasa dan lain sebagainya. Ada 4 soal hukum yang menjerat Denny Indrayana, dan ini ada pembelaan dari Anies Baswedan, ya, calon presiden. Dan salah satu alasan kenapa saya misalnya punya preferensi kepada Anies Baswedan, karena saya berharap kalau seandainya Tuhan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dirinya menjadi presiden, tidak ada lagi orang yang ditangkap, ditahan dan dipenjara karena berpendapat. Sekali lagi, karena berpendapat. Dan kita yakini bahwa pendapat itu adalah pendapat yang baik dalam rangka menumbuh kembangkan demokrasi, bukan orang yang secara sengaja mengejek. Itu beda. Kalau secara sengaja mengejek itu ada dulu kan sebelumnya. Tapi ringan-ringan saja yang mengejek, ya. Misalnya mengejek keyakinan orang lain, nah, itu berbeda. Tapi kalau memang betul-betul berpendapat dikriminalisasi, waduh, nauzubillah min zalik, ya. Tetapi fakta itu ya kita hadapi terus. Dan sekarang Denny Indrayana yang terancam untuk dipidanakan. Oke, coba kita bacakan pembelaan Anies Baswedan terhadap itu, ya. Sebagaimana dilansir oleh tv1news.com. Denny Indrayana dipolisikan sebar berita hoax sistem pemilu. Anies Baswedan kebebasan berpendapat .2, ya. Coba kita bacakan dan kemudian nanti kita ulas. Jakarta, tv1news.com. Bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan menanggapi kasus yang menjerat Denny Indrayana imbas diduga penyebaran informasi bohong atau hoax terkait keputusan MK. Sepakat sistem pemilu proporsional tertutup. Dalam hal ini Anies Baswedan menilai bahwa pakar hukum dan tata negara Denny Indrayana, pakar hukum tata negara, ya. Denny Indrayana hanya sekadar mengungkapkan pendapat, bukan menyebar berita bohong. Marilah kita menghormati prinsip dasar dalam kemerdekaan, dalam demokrasi, yaitu kebebasan untuk mengutarakan pandangan ini dilindungi undang-undang, kata Anies Baswedan saat ditemui di Nasdem Tower. Lebih lanjut, ex-gubernur DKI Jakarta ini pun menyebutkan bahwa dia percaya aparat kepolisian akan menjaga marwah kebebasan beropini sehingga kehidupan berdemokrasi dapat dikatakan sehat. Jangan sampai kita dalam situasi di mana orang takut untuk mengungkapkan pikiran, takut untuk mengungkapkan pendapat, karena ketika mengungkapkan pikiran dan pendapat bisa mengalami kriminalisasi. Saya terus terang aja sudah mulai was-was juga, ya. Akhirnya pilih-pilih kata, pilih-pilih kalimat. Jadi otak ini tidak berkembang secara baik jadinya. Dia pun tidak mempersalahkan orang-orang yang melaporkan Denny Indrayana ke Baris Krim Polri atas tuduhan penyebar berita bohong. Nah, ini kalau ini sudah bagian diplomatis Aniesnya. Tetapi dia percaya bahwa polisi dapat menjalani tugas dengan sebaik-baiknya, melindungi masyarakat dengan kebebasan berpendapat. Ini juga diplomatis, ya. Yang paling jujur itu pernyataan di atas, tapi 2 ini diplomatis. Sebelumnya pihak Bareskrim Polri mengaku dalam waktu dekat akan memeriksa terlapor Denny Indrayana, ex-Wamenkumham era Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, terkait kasus dugaan membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu. Hal itu disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto saat ditemui di Bilangan Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, pada saatnya akan diperiksa, ungkap Agus kepada awak media di lokasi Kabupaten Tangerang. Denny Indrayana dipolisikan akibat dugaan membocorkan putusan MK terkait sistem pemilu. Laporan polisi itu dilayangkan oleh pelapor berinisial AWW dan terregister dengan nomor LPB. Kalau B itu berarti orang lain, ya.
2023, Bareskrim Polri tertanggal 31 Mei 2023. Ya, saudara sekalian, gimana ya? Saya speechless. Kalau kita mencari-cari gini, misalnya ya, Prof. Jimli Asidiki mengatakan sebagai lawyer, dia ini harusnya tahu itu rahasia negara potensial. Tapi MK sendiri yang mengatakan belum ada putusan. Bagaimana kalau dikatakan putusan sementara kesimpulan itu baru dikasihkan pada tanggal 31 Mei. Denny sendiri sudah mengemukakan soal itu sebelum tanggal 31 Mei. Jadi apa yang dikatakan Denny itu sebenarnya informasi saja. Informasi bahwa MK akan begini dan lain sebagainya. Maksudnya adalah biar beberapa pihak berupaya untuk melakukan antisipasi. Salah satunya advokasi, dan itu biasa. Prof. Mahfud MD juga begitu. Kalau dia menghadapi sesuatu, dia bocorkan ke media, ke publik agar ada yang namanya public advocacy. Jadi advokasi publik yang diharapkan. Nah, dengan terbuka seperti ini misalnya ada dugaan dalam tanda kutip konspirasi misalnya untuk memenangkan permohonan ini. Karena permohonan ini memang permohonan yang direncanakan oleh satu kekuatan. Saya mendapatkan informasi misalnya memang ada rapatnya. Lalu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Yang kita tidak tahu adalah apakah ada rapat hakim-hakim MK dengan kekuatan-kekuatan politik. We don't know exactly, ya kan? Tetapi yang jelas kalau kasus ini tidak dibuka ke ranah publik, maka bisa-bisa lolos sistem proporsional tertutup ketika proses berpemilu itu sudah berjalan. Karena takut ada kegoncangan, tiba-tiba MK come up dengan ide untuk menunda pelaksanaan pemilu. Kan jadi runyam semuanya. Padahal kita tahu yang namanya skenario penundaan pemilu itu masih diyakini ada dan dikerjakan. Sebagai contoh misalnya polling RH, orang masih percaya dengan 61.000 voting. Apakah Anda percaya masih ada skenario tunda pemilu, garis miring perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dari pihak istana? Masih percaya. 92% mutlak percayanya. Karena itu apa yang disampaikan Denny ya saya katakan kita harus berterima kasih karena yang disampaikan Denny tersebut merupakan warning. Sehingga 8 fraksi di DPR pun bereaksi kan. Mereka bereaksi agar tidak terjadi perubahan sistem pemilu di tengah jalan. Dan saya pun sebagai seorang yang katakanlah berkecimpung di dunia hukum tata negara juga mengatakan loh apa-apaan. Kalau seandainya dari awal saya sudah mewarning MK jangan go beyond. Jangan go forward. Kenapa? Karena ini adalah open legal policy. Tidak semestinya dan tidak seharusnya MK mengatakan sistem proporsional terbuka itu inkonstitusional. Karena MK sendiri yang memperkuat basisnya. Jadi pada tahun 2008 ada judicial review kan. Yang kemudian dikabulkan oleh MK tidak 30% suara penentuan kursinya minimal tetapi suara terbanyak. Artinya MK makin meneguhkan yang namanya proporsional dengan daftar calon terbuka. Setelah diteguhkan MK masa MK mengatakan inkonstitusional kan aneh. Tapi misalnya MK memilihkan sistem pemilu juga aneh. Kita bukan negara yuris, bukan yuristokrasi, kita negara demos, kedaulatan rakyat demokrasi. Oke, sobat era sekalian, kembali kepada pembelaan Anies Baswedan. Mudah-mudahan kalau jadi pemimpin, Anies merupakan pemimpin yang paham betul bagaimana meletakkan kebebasan berpendapat, baik secara lisan dan tulisan ke dalam mahkota pemerintahannya. Sehingga orang tidak segan mengemukakan pendapat, tidak takut mengemukakan pendapat. Sekarang ya banyak yang sudah tiarap dan berhasil pemerintah menyebarkan teror agar orang kemudian tidak lagi berpendapat. Belum lagi dengan buzzer-buzzernya yang kemudian bisa bergerilya melakukan melegitimasi tindakan-tindakan yang merepresi kebebasan berpendapat tersebut. Bahayanya begitu. Jadi musuh demokrasi kita adalah para buzzer sesungguhnya yang dibayar untuk mendelegitimasi pendapat orang. Kalau hanya sekedar mendelegitimasi pendapat is okay. Tapi kalau melegitimasi
kriminalisasi misalnya. Nah itu bahaya. Jadi kriminalisasi pemenjaraan terhadap orang-orang pandai, orang-orang yang punya pendapat, punya sikap, punya opini itu didukung jadinya. Padahal sesuatu yang harusnya unjustified, tidak bisa dijustifikasi. Sobat semuanya, coba kita bacakan apa yang menjadi concern perhatian Sobat Era sekalian. Nah kali ini saya menyerah. Yang nonton rupanya sudah pada tidur semua ya. Hanya sedikit saja atau mungkin belum tertarik dengan kasus ini, I don't know exactly. Kadang-kadang kasus hukum tidak menarik tuh. Hanya mau kasus-kasus yang berkenaan dengan siapa calon wakil presidennya Anies, etc. ya. Oke. Tapi kita bacakan juga komentar Sobat Era sedikit ya. Walaupun mungkin sebagian Sobat Era sudah tidur, terutama di waktu Indonesia bagian timur itu 3:30 sekarang. Oke, kita bacakan. MK Mahkamah Kekuasaan. Seharusnya yang diproses kasus KM50, saya bingung sama MD. Kalau kasus viral cepat turun tangan, di kasus KM50 susah banget. Ya yang jelas pemerintah kebakaran jenggot karena rencana mereka sudah diantisipasi oleh beberapa orang atau pihak yang tidak mau demokrasi ini diganggu oleh oknum yang mementingkan kelompoknya. Tatkala kolusi dan nepotisme ketika sudah menjadi alat publik tidak akan diam. Tatkala kolusi dan nepotisme ketika sudah menjadi alat, publik tidak akan diam. Ya, publik tidak akan diam, bicara aja ya. Dan ketika bicara dikriminalisasi. Mahfud MD cuma menunggangi isu-isu populer. Gimana korupsi di Kemenq ratusan triliun? Masalah OPM sebagai Menko Polhukam harusnya dia bisa menyelesaikan. Kepada Presiden Jokowi dan para pendukungnya, kami mohon dengan hormat, sadarlah dan percayalah sebodoh-bodohnya Anies tidak akan menjerumuskan Indonesia menjadi lebih hancur daripada saat ini. Mantap Bang Refli, suarakan terus informasi yang mengedukasi masyarakat untuk kepentingan demokrasi bangsa ini. Semoga Allah melindungi Anda Pak Refli Harun ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, doakan. Kemudian repotnya Pak Jokowi tidak menempatkan diri sebagai kepala negara, jadi sifat kenegaraannya terabaikan dan dalam mencapai tujuannya sehingga jiwa politiknya yang digunakan. Harusnya presiden itu netral. Prof. Denny Indrayana itu pahlawan demokrasi. Kita menganggapnya pahlawan demokrasi, tetapi penegak hukum dan mereka yang pro kekuasaan menganggapnya musuh, menganggapnya kriminal, menganggapnya sudah melakukan tindak pidana. Bahkan tidak kurang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi juga mengatakan harus diberi sanksi. Saudara sekalian, ya, Denny itu seorang advokat. Seandainya dia melanggar etika advokat, ya harusnya bukan dikriminalisasi, tapi disidangkan di sidang advokatnya, di mana dia bergabung organisasinya. Kalau memang dia melanggar etika, misalnya membocorkan rahasia negara. Jadi tidak ujuk-ujuk, karena dia sedang membela demokrasi, dia membela rakyat. Tidak harus dia mendapatkan sertifikasi dari klien tertentu. Kliennya adalah rakyat Indonesia. Most of the time, klien kita orang yang terdidik, so-called begitu, adalah rakyat Indonesia. Kita tidak perlu dibayar, tapi kita sudah dibayar mereka melalui uang pajak secara langsung dan tidak langsung. Kan kita kadang-kadang mendapatkan juga rezeki honor dari negara melalui undangan-undangan seminar dan lain sebagainya misalnya. Atau mengajar dan lain sebagainya. Walaupun ketika kita berada di posisi oposisi makin sulit untuk bertindak berbesar jiwa untuk mendapatkan informasi dari orang yang dianggap oposisi tersebut. Oke. Coba mudah-mudahan ya semuanya baik-baik saja. Di antara 3 baca pres yang ada saat ini, hanya Anies yang mampu menjelaskan tentang konsep baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih Bang Refli. Bung Refli, saya masih siap nyimak berita dari RH Channel. Terima kasih. Masih bisa menyimak ya. Yang jelas kita update terus selama tidak ngantuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.